Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan ide usaha kami. Kami dari kelompok Fruit Juice ingin mempresentasikan dan memperkenalkan sebuah konsep bisnis kuliner yang mengutamakan kepraktisan, kelezatan, dan keanekaragaman menu. Kami percaya bahwa ide usaha ini tidak hanya menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, tetapi juga menawarkan solusi yang relevan dan gaya hidup masyarakat yang modern. Mari kita mulai presentasi dengan memperkenalkan bisnis kami ini. Perkenalkan dari kelompok kami ada 4 orang, ada Alexandro Wijaya, Erwin Anggiat, Rafael Ripaldi, dan Denny TS. Analisis produk, barang, atau jasa. Keunggulan. Jus buah menawarkan berbagai manfaat kelezatan, rasa yang lezat, dan variasi yang luas. Tantangan, persaingan di pasar jus buah cukup tinggi dengan banyaknya produk yang sudah ada. Menjaga kualitas dan keunikan menjadi tantangan utama. Analisis SWOT jus buah ada 4. Stretch, bahan baku mudah didapat, peluang pasar besar, potensi variasi produk yang tinggi. Opportunities, meningkatkan kesadaran, kesehatan, tren gaya hidup sehat, peluang ekspansi pasar. Waxness, persaingan pasar ketat, biaya produksi yang bisa biasa tinggi, ketergantungan pada musim panen, dan yang terakhir trades, perubahan tren konsumen, fluktuasi harga buah baku, munculnya pesaing baru. Oke, sekarang dilanjutkan teman saya, Erwin. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas jus buah. Nah, yang pertama itu ada namanya pelanggan. Jadi, konsumen yang sadar kesehatan, pecinta jus buah, dan mereka yang mencari alternatif minuman sehat. Kemudian ada itu saluran penjualan langsung melalui toko online, kafe, dan restoran, pasar tradisional, dan event-event. Kemudian ada nilai yaitu rasa yang enak, segar, dan sehat, serta varian produk-produk yang beragam, dan juga harga yang terjangkau dan mempunyai layanan yang baik. Kemudian itu ada hubungan, ada program loyalitas, promo, dan layanan pelanggan yang responsif. Jadi di sini kita membangun yaitu seperti analisis produksi dan operasi. Nah, yang di situ terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber bahan baku, kemudian proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Kemudian yang kedua, peralatan produksi, tenaga kerja, terampil, dan kontrol kualitas yang ketat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, strategi efisiensi, optimasi proses, dan kontrol biaya produksi. Kemudian selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Denisian.
Analisis pemasaran. Yang dapat kita ketahui, identifikasi target pasar, mengenali kelompok konsumen yang paling potensial, dan kedua, promosi dan iklan, strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar. Seperti kita buat iklan atau promosi ke gadget, media sosial seperti Instagram, Facebook, atau lainnya, bagikan ke orang-orang agar dapat target pasar yang kita tujui. Dan menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai produk. Kita dapat menentukan harga yang cocok di pasaran, tetapi dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih dapat menarik pelanggan agar bisa datang kembali. Yang keempat, distribusi. Menentukan jalur distribusi yang optimal untuk menjangkau konsumen. Analisis sumber daya manusia. Yang pertama, kita mempunyai segitiga analisis, yaitu yang pertama itu manajemen, pemimpin yang berpengalaman dan visioner. Yang pertama, kita untuk menjual jus itu tersebut harus memiliki relasi atau pengalaman yang luas untuk dapat kita ketahui dan dapat membaca sistem lapangan di dalam pasaran jus. Kedua, tenaga produksi, operator terampil dan staf produksi yang terlatih. Yang kedua, kita untuk merekrut atau mempekerjakan orang yang untuk menjual jus kita harus menseleksinya atau menginterview bahwa ia telah ahli atau telah berpengalaman dalam bidang menjual jus tersebut. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan, tim pemasaran yang kreatif dan tenaga penjualan yang handal. Dalam pemasaran dan penjualan ini, kita harus kreatif dan memiliki imajinasi atau uniknya jus kita, bagaimana biar bisa berbeda dengan yang lain. Yang keempat, layanan pelanggan. Tim layanan yang ramah dan responsif. Kita bisa menghargai dengan pelanggan agar pelanggan bisa memberi rasa feedback yang baik dan rasa terima kasih juga kepada kita. Dan yang selanjutnya dibaca oleh Alex. Baik, di sini ada aspek keuangan dan kelayakan usaha. Yang pertama itu ada investasi awal, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Yang kedua itu ada proyeksi pendapatan, perkiraan pendapatan dan profitabilitas bisnis. Yang ketiga ada analisis kelayakan, evaluasi potensi keberhasilan bisnisnya. Dan yang terakhir ada sumber pendanaan. Pilihan pendanaan yang tepat untuk mendukung bisnis ini untuk jaya. Berikut di sini ada analisis HPP, laporan laba rugi, BEP, dan laporan keuangan. Untuk di HPP, persentase biaya produksi dari total pendapatan sebesar 50%. Dan untuk laba ruginya, perbedaan antara pendapatan dan biaya sebesar 50.000. Dan di bagian BEP, jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas itu sebesar 10.000. Dan laporan keuangannya yaitu rekapitulasi kinerja
finansial bisnis sebesar 100.000. Berikut analisis risiko usaha dan aspek teknologi. Yang pertama, ada risiko operasional. Itu bisa menjadi keterlambatan produksi, kerusakan peralatan, fluktuasi harga bahan baku, dan yang kedua ada risiko pemasaran. Di situ ada perubahan tren konsumen, persaingan yang sangat ketat, dan kesulitan untuk menjangkau target pasar. Yang ketiga ada aspek teknologi. Penerapan teknologi untuk efisiensi produksi, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Demikianlah presentasi kami dari tim Fruit Juice. Kami berharap ide usaha kami ini dapat memberikan inspirasi dan nilai tambah bagi Anda semua. Buka untuk menerima masukan, pertanyaan, atau diskusi lebih lanjut terkait konsep bisnis ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.